Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali mata kuliah Ilmu Ghoribil Hadis yang sudah beberapa waktu kita libur, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa memulainya kembali untuk mengkaji mata kuliah ilmu Ghoribil Hadis ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Gharibul Hadis karya Ibnul Jauzi. Ya. Mohon dibedakan bahwa ini bukan Ibnul Qayyim al-Jauzi, ya. Ini Ibnul Jauzi, itu dua orang yang berbeda. Baik, kitab Gharibul Hadis karya Ibnul Jauzi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu biografi Ibnul Jauzi. Kita mungkin belum terlalu masuk dalam membahas kitabnya, tapi lebih kepada biografinya terlebih dahulu. Ini biografi Ibnul Jauzi, nama dan nasabnya, ya, yaitu Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hamadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nadhr bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau dirunut, teman-teman sekalian, nasabnya Ibnul Jauzi ini sampai ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu tadi nasab, nama, ya, nama dan nasab beliau sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qurashi At-Timi Al-Bakri Al-Baghdadi. Ya. Al-Faqih Al-Hambali. Ya. Jadi beliau seorang yang ahli fikih dari mazhab Hambali, ya. Jadi dari sini kita bisa tahu juga bahwa mazhab beliau adalah Hambali, ya. Kemudian wa imamu asrihi al-hafiz al-wa'id al-mufassir al-mu'arrikh al-adib sahibut tasanif ahadu afradil ulama al-ma'ruf bi Ibnul Jauzi. Imam dari asrihi, dari zamannya, jadi dia seorang imam di zamannya, al-hafiz juga, al-wa'id, al-mufassir, ya, ahli tafsir, kemudian sahibut tasanif, orang yang punya banyak kitab seperti itu, kemudian al-ma'ruf bi Ibnul Jauzi, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu al-Jauzi. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kelahiran dan masa remajanya. Ibnul Jauzi ini lahir di Baghdad, ya, teman-teman sekalian, pada tahun 510 Hijriah. Memang ada perbedaan pendapat terkait tahun kapan beliau lahir. Ada yang mengatakan 510, 509, 508, ya, bahkan ada yang di atas 510. Ya. Tapi saya kutip 510 Hijriah dari kitab asli Ibnul Jauzi, ya, yaitu Gharibul Hadis ini. Kemudian setelah kelahiran, lalu tumbuh menjadi dewasa Ibnul Jauzi ini. Nah, di saat pertumbuhan itu, pada usia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ya, jadi beliau sejak kecil sudah menjadi yatim. Ya. Tapi meskipun sejak kecil jadi yatim, itu tidak menghalangi beliau untuk tumbuh menjadi anak yang soleh, ya, anak yang punya kemampuan untuk menuntut ilmu dengan baik, seperti itu. Nah, wafatnya Ibnul Jauzi itu pada tahun 597 Hijriah. Jadi usianya 87 tahun, gitu, ya. Dilihat dari lahir dan juga wafatnya. Baik,
Lalu kemudian masih lanjutannya terkait masa remajanya beliau. Jadi ketika usia 6 tahun, beliau dilaporkan sudah hafal Al-Quran. Dan ketika itu sudah mulai menghafal hadis. Ya. Setelah sudah hafal Quran, kemudian mulai menghafal hadis, lalu kemudian beliau mulai membaca atau belajar kiroat kepada ulama-ulama besar, seperti misalnya Ibnu Al-Bakilani, salah seorang ulama ahli kiroat. Ya. Nah, Ibnul Jauzi sejak kecil itu sudah dikenal sebagai anak yang zuhud dan warok. Ya. Jadi dia termasuk orang yang apa namanya mengurangi eh, apa mengurangi waktu mereka atau waktu anak waktu kecilnya dia untuk berkumpul dengan banyak orang ya. Jadi waktunya lebih digunakan untuk menyendiri gitu ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu ya, daripada bermain dengan teman-teman sebayanya ya, yang dianggap itu justru akan menyia-nyiakan waktu melakukan hal-hal yang sia-sia. Tetap melakukan apa namanya hal-hal yang dilakukan anak-anak remaja pada waktu itu, cuman tidak terlalu banyak porsinya seperti itu. Nah, ketika sudah dewasa, teman-teman sekalian, Ibnul Jauzi ini belajar dan menghafal kitab-kitab primer hadis ya, seperti Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Tirmidzi dan lain sebagainya. Juga ketika sudah dewasa itu ya, belajar hadis, kemudian menghafal hadis, dia juga belajar fikih, belajar usul fikih. Bahkan yang unik adalah belajar ilmu tentang debat atau diskusi, jadal gitu ya, ilmu jadal ya, ilmu tentang debat itu. Makanya nanti kita bisa tahu kenapa Ibnul Jauzi ini adalah sosok ulama yang cukup langka, bisa dikatakan cukup langka karena Ibnul Jauzi ini orang yang dia tulisannya bagus, ceramahnya juga bagus, gitu ya, khutbahnya bagus seperti itu. Nanti kita lihat. Ibnul Jauzi ini, teman-teman sekalian, kita lanjutkan, adalah penulis dan juga retoris ya. Ulama yang dia pandai menulis, tulisannya bagus, dan juga retoris. Retoris itu artinya saya ingin membahasakan retoris karena dia ini ulama yang pandai ngomong, ceramahnya bagus. Tidak banyak ulama yang dia tulisannya bagus, ceramahnya atau khutbahnya bagus. Tidak banyak juga orang yang khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, ngomongnya baik, tapi tulisannya baik juga. Ya. Biasanya orang itu hanya salah satu saja, ya. Yang kuat itu hanya salah satu saja. Kalau nggak nulisnya, yang ngomongnya. Gitu ya. Dan itu bergulir sesungguhnya sampai zaman sekarang ini, gitu ya. Jadi kalau mau mencari orang yang paket lengkap, nulisnya bagus, ceramahnya bagus, ngomongnya bagus, itu sangat sulit, gitu ya, dibandingkan orang yang hanya salah satunya saja yang pakar, yang menguasai seperti itu. Banyak profesor-profesor nulisnya bagus, ya, tulisannya bagus, ya, tapi ketika disuruh ngomong menjelaskan, maka mungkin banyak orang yang nggak paham. Ya. Sebaliknya banyak orang yang ceramahnya bagus, menggebu-gebu gitu ya, selalu bisa menghipnotis jamaahnya gitu ya. Tapi kalau suruh nulis satu kalimat saja mungkin nggak bisa. Itu saya jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, Ibnul Jauzi itu paket lengkap. Makanya salah satu ulama yang unik ya. Mungkin karena tadi dia ketika remaja sudah mulai belajar ilmu jadal ya, ilmu tentang debat. Jadi dia pandai berretorika, pandai berkomunikasi seperti itu. Public speaking-nya bagus. Nah, Ibnul Jauzi ini juga ulama yang diriwayatkan sebagai ulama yang dalam tanda kutip dekat dengan penguasa pada waktu itu, ya, pada waktu kekhalifahan Abbasiyah, yaitu khalifahnya namanya Al-Mustadi tahun 1142 sampai 1180 Masehi, ya. Nah, menariknya teman-teman sekalian, Ibnul Jauzi ini dekat dengan dekat dengan khalifah itu karena ada teman yang memang ada dalam lingkaran penguasa. Namanya Ibnu Yunus. Itu teman dekatnya Ibnul Jauzi yang sangat
memberi kepercayaan kepada Ibnul Jauzi agar bisa menyampaikan gagasan-gagasannya kepada Al-Mustadi, ya, khalifah pada waktu itu. Nah, khalifah pada waktu itu Al-Mustadi karena melihat retorikanya yang bagus, kemudian nulisnya bagus, dan bahkan dalam tanda kutip banyak gagasan-gagasan yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu, maka Ibnul Jauzi dekat dengan lingkaran penguasa pada waktu itu. Ya. Makanya ketika Ibnu Yunus, temannya dia, meninggal dunia, Ibnu Jauzi kemudian mulai tersisihkan dari lingkaran istana. Khalifah ketika itu sudah meninggal, Al-Mustadi, lalu digantikan oleh anaknya belum kenal Ibnu Jauzi, ya. Ibnu Yunus yang ini menjadi istilahnya pagar betisnya Ibnu Jauzi, setelah meninggal dunia nggak ada ini yang membantu Ibnu Jauzi. Akhirnya Ibnu Jauzi diasingkan ke daerah Al-Wasit. Ya. Nah, meskipun demikian, teman-teman sekalian, ketika Ibnul Jauzi dekat dengan penguasa, bukan berarti Ibnul Jauzi ini sedang menjilat penguasa atau dalam tanda kutip mencari keuntungan, ya, dari posisinya dekat dengan penguasa. Ya. Karena dalam sejarahnya memang kita lihat ada dua tipe ulama. Ya. Ada ulama yang dekat dengan penguasa, jadi dia beramar ma'ruf nahi mungkarnya melalui jalur yang lebih birokratis lah dalam tanda kutip sekarang, seperti sekarang ini. Ada yang dia memang menjaga jarak dengan penguasa, ya, makanya dia sangat kritis seperti itu, seperti Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari misalkan, itu seorang ulama-ulama yang sangat kritis dengan penguasa pada waktu itu. Nah, Ibnu Jauzi termasuk ulama yang dia dekat dengan penguasa, tapi dekat dalam artian bukan dekat menjilat, ya, tapi ini dekat dalam pengertian memang ya amar ma'rufnya beliau memang ya lewat jalur kekuasaan itu. Nah, kita lanjut ke guru-guru Ibnul Jauzi. Ya. Ada beberapa guru yang sangat berjasa, sangat berpengaruh kepada Ibnul Jauzi. Ya. Misalkan ada namanya Abul Fatah Abdul Malik bin Abi Al-Qasim Al-Quruhi. Ya. Kemudian ada Abul Hasan Ali bin Abdul Wahid Ad-Dinuri. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim atau yang dikenal dengan Al-Mazra'i. Lalu kemudian yang keempat ada Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Rubai bin Sabit. Selain itu ada juga yang lain, namanya Abu Mansur Muhammad bin Abdul Malik bin Al-Husain bin Ibrahim bin Khairun. Lalu Abu Mansur Mauhub bin Ahmad bin Al-Khudr Al-Jawaliqi. Lalu ada Abul Fadl Muhammad bin Nasir bin Muhammad bin Ali bin Umar. Lalu yang lain ada Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Baghdadi. Ya. Itu beberapa nama-nama ulama yang menjadi syekhnya atau menjadi guru dari Ibnul Jauzi. Bagaimana dengan muridnya? Ya. Muridnya beliau itu kalau dalam kitabnya, ya, dalam kitab Ibnul Jauzi itu diceritakan tidak terlalu banyak. Ya. Saya ambil beberapa saja, ini ada 3. Ada yang pertama namanya Ahmad bin Abdud Daim bin Ni'mah. Lalu kemudian Yusuf bin Qazghali atau namanya ada yang menyebut Qaz'aughali. Kemudian yang ketiga Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur. Nah, itu murid-murid dari Ibnu Jauzi. Nah, teman-teman sekalian, itulah sedikit sekilas tentang biografi Ibnul Jauzi. Ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah masing-masing dari perjalanan singkat dari Ibnul Jauzi itu. Teman-teman kalau ada yang lebih penasaran dengan biografi beliau bisa membaca di kitab Gharibul Hadisnya langsung seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk sebagai pengantar pertama terkait biografi Ibnul Jauzi. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitabnya, kitab Ibnul Jauzi, ya, Gharibul Hadis. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, tulis di komentar atau bisa bertanya di grup WhatsApp seperti itu. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.